Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah sehat semua kan? Alhamdulillah. Selamat bertemu kembali dengan Bu Guru. Kali ini kita akan pembelajaran tentang kebersamaan di tempat wisata. Nah, anak-anak silakan disiapkan alat belajarnya, buku pegangan, kemudian alat tulis yang lainnya. Silakan Bu Guru beri waktu. Anak-anak, nanti di akhir pembelajaran ini anak-anak harus bisa satu, menjawab pertanyaan mengenai wisata, tempat-tempat wisata, baik itu wisata bersejarah maupun wisata alam. Yang kedua, anak-anak dapat menceritakan kembali isi dongeng yang nanti akan Bu Guru ceritakan. Oke, kalau begitu mari kita mulai tentang wisata. Materi pelajaran ada di buku pegangan kalian tentang kebersamaan di subtema 4, pembelajaran 1, 2, dan 3. Anak-anak, siapa yang pernah berwisata? Coba ya, tentu kalian semuanya banyak yang berwisata dengan orang tua. Mana saja tempat-tempat wisata yang bisa kalian kunjungi? Ada pantai, pegunungan, kemudian yang banyak binatangnya itu di mana anak-anak? Kebun binatang, ya, atau museum-museum. Nah, itu diantaranya tempat wisata yang bisa kita kunjungi. Nah, apa sih tujuan kalian berwisata? Nah, tentunya banyak sekali tujuannya. Di antaranya apa, anak-anak? Di antaranya selain kita bersenang-senang, berwisata untuk kesenangan, juga untuk menambah ilmu pengetahuan. Nah, untuk menambah ilmu pengetahuan tentunya kita pilih tempat-tempat wisata tertentu. Contohnya seperti Museum Biologi, Museum Dirgantara, Museum Monggo, Monumen Jogja Kembali, Istana Bogor, kemudian Tugu Monas, dan lain sebagainya. Siapa yang pernah ke Tugu Monas? Siapa yang pernah ke Istana Bogor? Nah, anak-anak, Bu Guru ulas tentang Istana Bogor. Apa tuh Istana Bogor itu? Coba kalian bisa membuka buku kalian halaman 133. Yuk kita baca bersama-sama, Bu Guru pandu ya. Berwisata ke Istana Bogor. Berwisata itu dapat dilakukan di mana saja. Ini salah satunya di Wisata Bogor. Nah, wisata tidak hanya bertujuan untuk bersenang-senang, namun juga untuk menambah pengetahuan. Nah, ini yang tadi Guru sampaikan. Contohnya berwisata ke Istana Bogor yang gambarnya bisa anak-anak amati seperti yang ada di buku. Istana Bogor ini merupakan peninggalan bersejarah. Bangunannya tampak megah. Halamannya pun sangat luas. Di halaman itu banyak rusa hidup dengan bebas. Adanya rusa-rusa itu akan menambah daya tarik wisata menuju Istana Bogor. Nah, disinilah anak-anak, Presiden akan menerima wisatawan asing atau tamu-tamu negara asing. Mereka akan melakukan perundingan kerjasama, juga dapat menginap di Istana Bogor tersebut. Nah, coba anak-anak
tadi yang menyimak cerita Bu Guru dan menyimak apa yang dibaca Bu Guru. Di mana Istana Bogor itu berada, anak-anak? Ya. Bagaimana dengan keadaan Istana Bogor? Nanti kalian bisa menambah wawasannya lagi, boleh membaca buku selain yang ada di buku paket. Nah, berikutnya anak-anak, Istana Bogor itu merupakan salah satu wisata bersejarah. Karena di situ kita bisa menimba ilmu pengetahuan. Di Tugu Monas juga. Kemudian di Monumen Jogja kembali, kita juga bisa menggali ilmu pengetahuan yang banyak di sana. Nah, sekarang kita akan beralih ke wisata yang kedua tadi apa anak-anak? Ya, wisata alam. Wisata alam contohnya di mana anak-anak yang pernah mengunjungi wisata alam? Pantai, boleh Pantai Parangtritis, Indrayanti, Kokak, Baron, Pangandaran, ya. Pantai Pasir Putih, Trisek, dan lain sebagainya. Ada yang juga di Pelawangan, Gunung Merapi, ada yang di Dieng, dan lain sebagainya. Nah, di sana anak-anak juga bisa bersenang-senang bersama keluarga, menikmati keindahan alam. Nah, coba anak-anak, kalian bisa menyimak wisata alamnya di buku kalian juga sudah dipaparkan di sana, ada di halaman 141. Nah, di situ diceritakan tentang pantai. Kita akan berwisata ke pantai. Ya, mari kita simak bersama anak-anak. Bu Guru membacakan, anak-anak menyimak, ya. Berwisata ke pantai. Berwisata ke pantai termasuk kegiatan wisata alam. Semua orang senang pergi ke pantai. Pemandangan di pantai sangat indah. Laut yang biru dan debur ombak tampak menyenangkan untuk dipandang. Semua senang berlama-lama di pantai. Berbagai kegiatan dapat dilakukan. Contohnya seperti membuat istana pasir, bermain bola, berenang, atau sekedar jalan-jalan, menghirup udara segar di tepi pantai. Namun, harus kita ingat satu hal, apa anak-anak? Kita harus berhati-hati bermain di pantai. Mengapa? Karena sewaktu-waktu ombak bisa bergulung-gulung sampai ke tepi pantai, sehingga kalau kita tidak siap, kita bisa terbawa ombak. Maka kita harus hati-hati, jaga keselamatan diri sendiri dan teman-teman kalian. Jaga keselamatan keluarga. Anak-anak, tentunya kalian banyak pengalaman berwisata, baik itu di tempat wisata sejarah maupun wisata alam. Anak-anak bisa menceritakan kembali. Namun, cara menceritakan berbeda dengan bahasa tulisan dengan bahasa lisan. Maka, untuk menulis kita harus memperhatikan susunan kata dalam sebuah kalimat. Jika ingin menyampaikan sesuatu menggunakan kalimat, ya, apalagi itu bahasa tulisan, maka sebelum disampaikan bisa dibaca ulang terlebih dulu bagaimana kalimat tersebut, apakah sudah pas atau belum. Nanti kalian bisa belajar lebih lanjut latihan menyusun kata menjadi sebuah kalimat bermakna dengan panduan buku yang ada di halaman 136. Misalnya nomor 1, tinggal rusa di Bukit Telaga Dekat. Jika anak-anak menjawabnya nomor 1 rusa, nomor 2 telaga, 3 dekat, 4 tinggal, 5-nya bukit, nanti rasa telaga dekat tinggal di bukit. Betul tidak anak-anak?
didengar telinga saja kurang pas. Nah, maka bisa kita susun ulang. Nanti kalian bisa belajar berulang-ulang seperti itu. Jika belum pas, nanti disusun lagi hingga kalimat itu menjadi kalimat berulang. Nah, yang terakhir anak-anak, tadi sudah banyak bercerita, banyak wawasan tentang wisata alam dan wisata bersejarah. Semuanya itu untuk kesenangan, ya. Selain untuk menambah wawasan, menambah ilmu, juga untuk kesenangan. Namun kesenangan itu ternyata tidak perlu jauh-jauh juga. Ada di sekitar kita pun yang bisa digunakan untuk hiburan kita. Contohnya apa anak-anak hiburan? Hiburan yang tidak di tempat wisata, contohnya ada di pasar malam. Di pasar malam ada komedi putar, ada kereta mini, ada juga badut yang lucu. Selain itu juga banyak stand-stand di sana, salah satunya adalah stand buku. Nah, siapa yang pernah membeli buku cerita di stand pasar malam? Sekarang Bu Guru akan bercerita tentang gajah dan dua tikus. Nah, anak-anak bisa menyimaknya cerita tersebut di halaman 148. Oke, anak-anak coba perhatikan. Ini Bu Guru punya apa ini? Ayo. Aku binatang yang sangat besar. Telinganya lebar, hidungnya panjang. Kalau berjalan, ini juga ada dua kembar, si kembar. Nah, tetapi ini bukan tikus ya. Nah, ini yang akan menemani Bu Guru bercerita. Hai Putih, aku pengen ke pasar malam. Untuk apa? Aku pengen bermain di pasar malam. Tapi kita kan nggak punya uang. Kalau begitu kita ke rumah gajah saja bagaimana? Untuk apa ke rumah gajah? Kita bisa bermain seluncuran. Oke deh, setuju. Ayo kita ke rumah gajah. Keduanya berjalan ke rumah gajah. Sampai di tempat gajah sedang menyiram tanamannya menggunakan belalainya. Kemudian si Putih menyapa, "Hai gajah, sedang apa kamu?" Gajah menjawab, "Aku sedang menyiram tanaman." "Gajah, bolehkah aku membantu kamu?" Gajahnya menjawab, "Tentu saja boleh." "Asik, mari kita bantu gajah. Tapi nanti main seluncuran ya." "Iya gajah, aku boleh nggak main seluncuran?" Gajahnya menjawab, "Baiklah, nanti kalian boleh main seluncuran bersama." Alhamdulillah. Kemudian keduanya membantu si gajah menyiram tanaman. Setelah selesai, gajah berkata, "Nah, kalau pekerjaan kita lakukan bersama-sama, akan lebih cepat selesai. Sekarang, mari kita bermain bersama." "Hore, hore, kita bermain seluncuran ke sungai, ayo." Keduanya mengajak gajah bermain seluncuran. Akhirnya si Putih seluncuran. Bergantian, mereka bermain bersama di sungai. Nah, anak-anak, ternyata kalau pekerjaan itu dikerjakan bersama-sama, akan cepat selesai, terasa lebih ringan, tidak berat lagi. Oke, anak-anak, itulah tadi pelajaran Bu Guru dan dongeng kali ini. Selanjutnya, anak-anak bisa berlatih dengan
soal-soal yang ada di buku paket ataupun nanti yang akan Bu Guru kirimkan. Demikian anak-anak pertemuan kita kali ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.